Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asep Ridwan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Karena ini edisi bulan Ramadan, saya akan dulu bacakan salah satu surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala an ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Jawa Barat Ibu Hajah Nuryamah, terima kasih sudah hadir di Bawaslu Kota Sukabumi. Yang saya hormati Ibu Yasti Yusia Asih, Ketua Bawaslu Kota Sukabumi. Yang saya hormati Bapak Firman Alamsyah Abdi Negara, Koordinator Divisi PPPS Bawaslu Kota Sukabumi, dan Bapak Muhammad Aminuddin, Koordinator Divisi HP2M Bawaslu Kota Sukabumi. Juga rekan-rekan semuanya beserta para undangan dari FDB. Saya suka ketukar dengan FKDB kalau FDB itu. Iya, suka ketukar. Ini mah PDB ya, Partai Demokrasi Bangsa. Baik. Kayaknya trending banget itu FKDB. Kawan-kawan semua. Iya, kalau disingkat suka ketukar. Iya. Baik, kawan-kawan semua, juga pimpinan di edisi keempat Ngabuburit Pengawasan kali ini, PIC-nya bagian divisi PPPS, dan kita sudah hadirkan sengaja di edisi spesial ini kita datangkan narasumber dari Jawa Barat juga, Ibu Hajah Nuryamah. Nanti mungkin yang akan memberikan motivasi juga, spirit tadi yang sudah bilang bahwa kenapa sih Bawaslu itu punya tagline-nya tegakkan keadilan pemilu. Nah, di mana keadilan pemilu ini pasti yang namanya keadilan pasti ada yang namanya penanganan. Makanya di edisi spesial penanganan pelanggaran ini mungkin nanti temanya penanganan pelanggaran sebagai penegak keadilan pemilu. Nanti mungkin koordinator divisi PPPS Bapak Firman Alamsyah Abdi Negara yang akan langsung memaparkan seperti apa sih kenapa penanganan pelanggaran menjadi tonggak ataupun pilarnya keadilan pemilu. Prosesnya seperti apa, regulasinya seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Nanti juga nanti akan menambahkan juga Ibu pimpinan Bawaslu Jawa Barat terkait seperti apa di Jawa Barat dan secara globalnya dikaitkan, mungkin mudah-mudahan dikaitkan dengan cerita di Idiluhu Aqrabu Littaqwa. Ini juga disampaikan oleh Pak Kordip waktu edisi pertama ya Pak Kordip, karena baik lagi kalau Bawaslu berarti keadilan, seperti itu. Baik, tidak panjang lagi karena waktu asar tos kalangkung. Kalau asar sudah Pak Kordip, asar sudah, kalau maghrib mungkin beberapa saat lagi. Langsung saja dari siapa dulu? Mangga. Dari Pak Kodip dulu, mangga. Pak Kodip. Jarang-jarang kita mendengarkan tausiahnya Abdi Negara. Di tengah-tengah efisiensi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ibu Haji Nuryamah. Yang terhormat Ibu Ketua Bawaslu Kota Sukabumi, Ibu Yasti Yusia Asih, serta yang terhormat Pak Koordinator HP2M, Pak Muhammad Aminuddin, serta rekan-rekan staf pelaksana teknis di Bawaslu Kota Sukabumi. Dan alhamdulillah hari ini kita juga menghadirkan teman-teman yang sudah MOU dengan kita, Bu Haji, karena memang salah satu perintah dari indikator kinerja utama itu salah satunya kita melakukan MOU dengan pihak eksternal untuk memaksimalkan potensi dalam pengawas partisipatif. Teman-teman dari PDB ya,
Jadi ada 3 rangkaian menjadi satu, ada PDPB, ada PDPPB, ada PDPB, ada PDB gitu kan. Alhamdulillah lah. Berkah. Tadi kamu mah FKDB. FKDB itu kaget itu. Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara ngabuburit pengawasan partisipatif yang insya Allah akan menjadi ilmu salah satu ilmu yang bisa kita dapatkan dalam diskusi hari ini, dan tentunya akan mendapatkan sebuah hadiah spesial dari Bawaslu Provinsi untuk kegiatan kali ini. Berkaitan dengan materinya. Berkaitan dengan tema hari ini yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Moderator berkaitan dengan penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu sebagai upaya menegakkan keadilan pemilu. Ini tentunya bukan hal yang sangat mudah untuk kita implementasikan, bahwasannya dalam rangkaian kegiatan tahapan kemarin baik itu di pemilu atau di pemilihan, kita menemukan beberapa kali dinamika yang tentunya ini menjadi sebuah pengalaman berharga bagi kami untuk dijadikan pembelajaran ke depannya, termasuk tantangan yang berkaitan juga dengan regulasi. Dan ketika kita berbicara masalah regulasi itu sudah menjadi harga mati lah untuk kita laksanakan, karena acuan ataupun misalkan aturan yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang dibentuk ataupun misalkan Perbawaslu itu sudah menjadi acuan mutlak untuk kami laksanakan. Dan ada 6 variabel dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilu di pemilihan kemarin, di pemilu dan pemilihan kemarin. Yang pertama terkait dengan konsep keadilan. Ini juga mungkin menjadi bagian daripada keadilan prosedural ataupun misalkan keadilan substansif yang menjamin setiap tahapan berjalan semua sesuai dengan hukum dan prosedur. Lalu yang keduanya terkait dengan jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran itu tentunya juga kita telah mengetahui bersama bahwa ada yang bersifat administratif, pidana, etik, sengketa proses, dan perselisihan hasil, yang dimana berkaitan dengan pelanggaran administratif itu mengkoreksi kesalahan prosedur secara cepat. Ya, kemarin sebelum periode 2023 ya, yang sekarang periode kemarin itu sempat juga ya Bawaslu Kota menangani terkait dengan pelanggaran administrasi KPU ya, yang kasus itu yang video call itu ya Bu Ketua ya, itu kan bagian daripada kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terkait dengan tata cara prosedur dan mekanisme. Lalu yang keduanya terkait dengan pelanggaran pidana, memberikan efek jerak terhadap kecurangan secara serius terhadap pelaku yang melakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Di pelanggaran pidana ini tidak mudah juga bagi kami, karena tentunya hal-hal yang bersifatnya syarat formil ataupun material harus seutuhnya bisa terpenuhi. Kalaupun misalkan tidak terpenuhi, itu akan menjadi satu ruang kita tentunya khususnya di Gakumdu, ada Bawaslu, ada kepolisian dan kejaksaan dalam mengeksekusi hal-hal yang sifatnya menjadi sanksi dalam putusan tersebut. Lalu yang berikutnya ada pelanggaran terkait dengan etik. Kalau etik ini lebih kepada penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu ataupun KPU yang harusnya menjaga integritas penyelenggara. Lalu yang berikutnya ada sengketa proses. Nah, ini juga sengketa proses adalah hal-hal yang menjadi bagian daripada peserta pemilu yang merasa dirugikan. Kalau kemarin di Bawaslu Kota Sukabumi, Bu Haji, ada 2 kasus di pemilu itu. Yang pertama itu di Kecamatan Gunung Puyuh yang terkait dengan penempelan stiker ya Kang Upi ya, stiker caleg dengan caleg yang lain. Lalu yang keduanya itu kasusnya di Lembur Situ, bender salah satu peserta pemilu juga.
Nah ini bagian daripada potensi sengketa. Lalu yang terakhir perselisihan hasil ini menjamin legitimasi hasil akhir. Nah ini kadang-kadang juga menjadi bagian dari PR kita untuk kedepannya, bagaimana caranya kita bisa menjamin hak para peserta pemilu untuk tetap ada dalam posisinya, sehingga tidak ada potensi-potensi kecurangan dalam melaksanakan rekapitulasi, baik itu dari mulai tingkat kecamatan sampai dengan di tingkat provinsi. Lalu variabel yang ketiga terkait dengan peran strategis Bawaslu dalam keadilan pemilu. Ini juga menjadi bagian rencana strategis Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Sukabumi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan Bawaslu Kota Sukabumi di luar tahapan. Jadi tidak ada lagi anggapan-anggapan bahwa penyelenggara tidak bekerja dalam di luar tahapan pemilu atau pemilihan. Ini menjadi hal yang sangat menjadi perhatian khusus dalam menjalin komunikasi dengan pihak masyarakat, pihak eksternal, dan tentunya teman-teman Perisai Demokrasi Bangsa pun dalam hal ini akan ikut membantu dalam melaksanakan tugas fungsi Bawaslu, baik itu di tahapan ataupun di luar tahapan. Lalu yang berikutnya tantangan penegakan keadilan pemilu. Nah ini yang tadi setelah saya sampaikan, ketika kita menjalankan proses penanganan pelanggaran, baik itu pidana ataupun administrasi, kita itu selalu terbentur oleh waktu yang telah ditentukan. Misalkan kemarin waktu di pilkada itu, waktu di pemilihan itu kita dalam melaksanakan proses penyelidikan itu hanya diberikan waktu 7 hari kalender. Jadi sekalipun lebaran, ketika misalkan itu harus ada penyelidikan, kita laksanakan penyelidikan. Lalu yang keduanya kesepakatan dari hasil penyelidikan di Gakumdu dalam proses pemeriksaan, baik itu terlapor, baik itu saksi, baik itu pelapor dan barang bukti. Ini menjadi perdebatan khusus kemarin, Bu Haji. Jadi memang ada ruang hukum yang menurut saya bukan kosong ya, artinya bagaimana caranya ke depannya bisa diperbaiki agar Gakumdu ini bisa ada regulasi yang menyatukan terkait dengan putusan bulat lah, kolektif kolegial lah. Jadi tidak ada lagi cek Bawaslu mah ya teh cukup, cek kepolisian mah tuh cukup, cek kejaksaan itu, karena memang mungkin karena memang kepolisian lebih spesialis dalam melaksanakan penyelidikan, ada salah satu barang bukti yang memang tidak terpenuhi, padahal sebetulnya kemarin waktu pemilihan itu kita sempat sudah bulat di Bawaslu Kota Sukabumi bahwa ini bisa masuk ke penyelidikan, tapi kepolisian mempunyai pandangan tersendiri. Ini kan menjadi bagian menjadi sebuah masukan lah untuk bisa lebih mempertajam lagi lah kerjasama Gakumdu lah untuk menyeragamkan terkait dengan regulasi ataupun persepsi. Lalu yang kelima, penanganan pelanggaran sebagai mekanisme koreksi demokrasi. Nah ini juga salah satu implementasi daripada demokrasi, salah satu implementasi daripada penegakan keadilan pemilu ini, tentunya secara teoritis penanganan pelanggaran berfungsi sebagai mencegah ataupun menindak pelanggaran untuk memberikan efek jera serta memulihkan hak peserta yang dirugikan seperti tadi yang saya sampaikan yang berkaitan dengan sengketa, dan menguatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Nah, tentunya kemarin waktu pada saat kita melaksanakan tahapan di pemilu ini, kita di setiap tahapan dari mulai pendaftaran calon legislatif sampai dengan disahkannya
calon legislatif, kita di setiap tahapannya melakukan pengawasan melekat agar tidak ada lagi hak para peserta pemilu yang dirugikan, ataupun misalkan ada oknum-oknum penyelenggara yang mencoba untuk nakal lah, seperti yang pernah kita lakukan di Bawaslu Kota Sukabumi kemarin. Bu Haji sempat mensidangkan salah satu PPK di Kecamatan Ciberem karena mungkin ada human error, karena kecapean jadi salah ngasupkeun angka gitu. Nah, ini menjadi PR juga untuk kita ke depannya, bagaimana caranya hal-hal yang bersifatnya disengaja ataupun tidak disengaja tidak bisa dilakukan oleh para penyelenggara. Lalu yang keenam terkait dengan arah penguatan keadilan pemilu. Nah, ini menjadi sebuah harmonisasi terkait dengan regulasi pemilu dan pilkada serta standarisasi pembuktian pelanggaran eksternal serta digitalisasi sistem pelaporan dan manajemen perkara, dan yang terakhir penguatan independen kelembagaan penegak hukum pemilu. Dari keenam poin tersebut akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa penanganan pelanggaran pemilu bukan sekedar mekanisme administrasi, melainkan bagian dari arsitektur keadilan demokrasi tanpa sistem penegakan yang efektif. Prinsip luber jurdil menjadi normatif semata, legitimasi hasil dapat dipersoalkan, serta terakhir kepercayaan publik menurun. Itu yang menjadi 3 poin itu yang menjadi sebuah sorotan kita bersama supaya tidak terjadi hal yang tadi saya sebutkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti kita bisa berdiskusi, berdialog langsung terkait dengan hal-hal yang bersifatnya regulasi, dan selanjutnya ada wejangan khusus dari Bu Haji. Semoga bisa lelahnya kita hari ini bisa menjadi lelah, dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kordip. Setidaknya saya mencatat 2 hal yang memang paling penting yang disampaikan oleh Pak Kordip terkait keadilan pemilu. Yang pertama adalah keadilan prosedural, yang kedua adalah keadilan substantif. Tadi juga disampaikan terkait prosedural ini banyak sekali mekanisme yang memang menjadi tantangan sendiri bagi Bawaslu ya Pak Kordip. Termasuk tadi berbicara kesamaan persepsi antara Bawaslu, terus juga polisian dan kejaksaan. Makanya tadi ada standarisasi pembuktian dalam elektoral, karena juga mungkin akan berbeda halnya ketika pembuktian terkait pidana murni dengan pidana terkait di pemilu. Itu mungkin jadi tantangan dan PR kita, biar nanti juga karena Bawaslu Kota sendiri yang kemarin beberapa pidana nggak masuk karena ya tadi di pembuktiannya kadang berbeda pemahaman antara Bawaslu dengan 2 APH yang lainnya. Itu mungkin lanjut ke narasumber yang kedua, mangga Ibu Hajah. Dulu jadi narasumber itu. Mohon. Oke lah. Tes. Oh, ini tuh nggak ke sini, keluar. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya semuanya jadi mendadak santri ya bulan puasa ya. Harus santri. Luar biasa dari mulai pembukaan prolog-prolognya ini sangat memberikan hikmah Ramadan. Mungkin sekaligus juga menjadi bagian daripada melaksanakan ngabuburit pengawasan, yaitu prolog untuk kultum ya. Kultum. Luar biasa ini. Jadi kelihatan nih abdi negara, kesolehannya. Terus juga Kang Aget, Kang Asep, Asep Romano. Asep R. Kang Aget keluar santrinya gitu ya. Mang Bewok juga luar biasa doanya. Tadi saya pingin komplain sedikit, cuman gak enak kalau lagi ngedoa khusyuk kan. Soalnya dulu pernah ada, bukan sejarah lah, ada cerita. Jadi waktu kuliah itu diberikan kesempatan ke teman itu untuk memimpin doa.
Kebetulan yang memimpin doa itu dia dari jurusan dan juga fakultas tafsir hadis. Dia menyampaikan dan juga memimpin doanya panjang kali lebar. Tapi kok kayaknya nggak familiar yang dia pimpin itu, yang dia sampaikan itu. Pas selesai kita tanyakan, tadi doa apa? Tadi itu bukan doa tapi hadis katanya. Karena memang dia jurusan tafsir hadis, karena mungkin dia lebih banyak menghafal hadis daripada ngisinkan, karena memang lulusannya UIN waktu itu. Jadi apapun yang ada di pikiran dia yang penting Arab, maka dia lafalkan untuk memimpin doa. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan yang tadi dipimpin, yang disampaikan ke kita itu bukan hadis, tapi memang doa-doa baik untuk kita semuanya. Oh, paling gagah. Ya luar biasa memang Mang Bewok ini. Diam-diam menggetarkan. Berat namanya lah. Saya tidak akan prolog dengan yang panjang-panjang. Saya yang pendek aja. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Saya kira itu juga semuanya sudah include doanya, doa baik. Tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan, apalagi di minggu 10 hari kedua ya, yang mana katanya sesuai dengan hadis Nabi, 10 hari kedua ini adalah 10 hari pengampunan. Itu ya, Ketua Ibnu sekaligus juga ketua ini kayaknya ini double job ini ya, double bukan penguasa lah ya, aktivis lah ya. Dan harapan kita di bulan yang baik ini, apalagi di 10 hari kedua ini, apa yang kita lakukan dalam konteks dosa, baik dosa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun ataupun di bulan-bulan atau juga di hari-hari sebelumnya, ini bisa mendapatkan ampunan, pun juga hari-hari yang akan datang, bulan dan juga tahun yang akan datang. Tapi poin pentingnya semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang. Sholawat beserta salam senantiasa kita lantunkan, sampaikan selalu kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, tadi ada di depan kita semuanya perempuan tangguh, perempuan hebat ya. Kenapa saya menyampaikan tangguh dan hebat? Bukan soal memimpin saja beliau itu, tapi kayaknya terpaan dan cobaan hidupnya sangat luar biasa. Dan kalau semuanya itu menimpa saya, mungkin saya juga tidak bisa menjalankan itu semua, kecuali memang dengan keikhlasan gitu. Ya memang awal-awal mungkin akan agak sedikit berat, tapi saya melihat memang perempuan ini luar biasa, bisa melewatinya dengan baik dan penuh dengan ketegaran gitu ya. Dan kita doakan semoga beliau ini tidak hanya melewati cobaan seperti ini saja, ketika pun nanti ke depannya ada cobaan yang lain, dia sudah mentalnya sudah terbentuk. Ibu Ketua Bawaslu Kota Sukabumi, Teh Yasti. Tentu juga yang saya hormati ini pengampu ya, abdi negara. Tadi dia bilang, soalnya tadi dari awal dia udah bilang, siapa narsum? Ya ini kan narsumnya katanya pengabdian kelembagaan. Ya kita sudah paham, namanya lagi efisiensi. Jangan sok-sokan yang paling ikhlas beramal, kira-kira begitu ya. Semuanya juga kita sedang melakukan pengabdian. Baik kita di perempuan mungkin ada yang ngabdi kepada suami, laki-laki juga ada yang ya seperti inilah, ngabdi kepada lembaga, ngabdi kepada institusi. Tapi apapun yang kita lakukan tentu niatannya adalah ikhlas melakukan apa yang sudah kita janjikan dalam konteks amanah. Dan apapun itu kita selalu berharap mudah-mudahan di bulan mulia ini yang sudah kita lakukan bisa bernilai ibadah dan berlipat-lipat ganda. Jadi abdi negaranya jangan hanya sekedar jargon, tapi harus dibarengi dengan niat keikhlasan untuk melaksanakan tugas fungsi kewenangan Bawaslu itu sendiri. Entong karena Nuri areka dia baru asup. Tentu ya.
Di pagi sampaikan ke sore ya nama. Siap. Semoga ada perbaikan karena barusan ikrarnya di bulan puasa. Kang Amin. Wah, aya WFH berarti. Kang Amin ini jadi dulu itu partner sekaligus bestie saya, termasuk Kang Aget. Nah, tapi saya nggak mau ngomong dulu ke Kang Aget, nanti sebelum ke sahabat-sahabat. Jadi dulu itu saya ini kan memang anak bawang yang baru paham apa sih penyelenggara pemilu, karena saya ini termasuk yang mengikuti dan juga mendalami soal kepemiluan itu di pemilu ad hoc ya. Bukan di pemilu apa pilkada sih? Pilkada ya. Pokoknya di penyelenggara ad hoc terakhir dan badan pertama gitu ya. Nah, sebenarnya sama dengan Kang Amin. Cuman perbedaannya Kang Amin lebih senior dari saya. Lebih senior dalam konteks pemahaman, terus juga ilmu-ilmu yang lainnya khususnya di kepemiluan. Gitu. Ya seniornya karena memang banyak hal yang sudah Kang Amin lakukan, bukan hanya soal teori tapi juga sudah dipraktekkan gitu. Jadi saya waktu itu banyak belajar juga dari beliau. Makanya tadi ketika menyampaikan yang terhormat Ibu, aduh asanate meni ngalinyap hate gitu Kang. Iyalah, kita temen gak usah ada bahas. Ibu ini kan terlalu membuat jarak ya. Terlalu membuat jarak, jadi udahlah ibu itu biar jadi buat ibu-ibu yang lainnya gitu kan. Kalau kita tetap adalah bestie dan juga teman gitu. Terima kasih Kang Amin. Saya tadi udah deg-degan. Kalau Kang Abdi Negara, Dede ya sebenarnya kudu dipanggilnya ya. Kalau Abdi Negara ini pasti hadir karena judulnya punya dia gitu kan. Nah Kang Amin ini yang dari deg-degan, makanya sebelum saya datang ke sini teh apa sih yang ada di kabupaten teh? Nopi, pastikan dulu Kang Amin hadir enggak. Kalau Kang Amin enggak hadir, saya enggak bakalan hadir. Saya akan langsung balik kanan lagi. Tapi saya akan buka bersama aja di kota. Maksudnya enggak di sini gitu. Ternyata beliau lagi di jalan dan alhamdulillah karena memang momentumnya kan sangat terbatas untuk ketemu hari ini ya. Karena jarak dan waktu. Terima kasih Kang Amin sudah membersamai. Terima kasih juga Kang Abdi Negara dan juga Ibu Ketua. Ibu Ketua memang lagi sedang tidak puasa, jadi biarkan dia menikmati hidangan karena rusuh itu harus dinikmati. Ya. Juga terima kasih kepada moderator sebelum ke teman-teman yang lain. Nih, saya ini nostalgia saja. Jadi waktu saya di kabupaten sebagai Panwas, melakukan penanganan pelanggaran. Gak tahu Kang Aget masih ingat apa enggak. Saya bingung harus bertanya ke siapa. Walaupun waktu itu saya bukan divisi penanganan pelanggaran. Saya waktu itu memang di SDM. Kang Amin, saya kebingungan ini menangani dugaan pelanggaran, penanganan pelanggaran. Ya udah ke Sukabumi aja. Tapi waktu itu Kang Amin banyak tamu. Nah, kebetulan saya diarahkan untuk ketemu Kang Aget. Di situ saya belajar otodidak. Short course. Jadi dari mulai A sampai Z, dan karena memang rasa penasaran pingin tahu bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran, karena kan baca Perbawaslu aja nggak selesai kan, apalagi lawan maca mang 2 poin itu mau selesainya. Karena kan sinkronisasi dengan undang-undang. Kalau baca hukum mungkin bisa, tapi kan kudu sampai hotam lah kira-kira ulah nepi ka ngisinkeun lah, masa pimpinan menit bisa kitu-kitu acan. Dan bukan jadi alasan Nuri baru masuk, baru paham dan lain sebagainya, itu kan bukan alasan. Yang terpenting orang itu tahu bahwa Nuri itu Bawaslu dan Nuri bisa menangani penanganan pelanggaran itu. Maka saya belajar banyak dari Kang Aget. Makanya mungkin nanti kalau ada salah-salah kata tolong di ini kan ya Kang ya. Amin. Karena beliau ini adalah salah satu guru juga selain Kang Amin. Ini jujur kita Pak. Senior saya juga. Senior, benar. Waktu itu Nuri nyusasi ke Kang Aget teh. Yang si Ilpa apa Jemupa gitu ya? Jemupa. Jadi dari Kang Aget lah saya bisa belajar tadi bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran, kenapa tidak selalu mencapai inkrah, persoalan di dalamnya seperti apa, karena memang kita dibatasi oleh kewenangan dan lain sebagainya, itu dari Kang Aget. Selain daripada tentu pimpinan-pimpinan Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, dan juga dari akademisi yang memberikan peningkatan kapasitas kepada seluruh penyelenggara dalam konteks bukan hanya di penanganan pelanggaran. Terima kasih Kang. Mudah-mudahan kebaikan Akang dibalas oleh Allah ya. Karena Nuri teu mawan naon ya Kang.
Tentu juga buat sahabat-sahabat kesekretariatan, ini memang ada beberapa yang baru, ada beberapa juga yang sudah terbiasa ketemu dengan saya. Tapi insya Allah untuk yang lama dan yang baru udah ditinggali hiji-hiji lah nya. Insya Allah lah inget, walaupun mungkin nama nanti di setelah inilah kita berkenalan gitu. Ya Kang Ibnunya. Ya itu kumang jadi perolontos kieu kumaha sih? Bukan umroh ya. Bukan efek efisiensi kan ya? Mau jadi komcat, Bu. Oh, komcat. Komcat. Harus jadi SOPI dong. Ya, kan ASN itu wajib komcat sekarang. Yang Iya. di bawah 35, yang di bawah 35. Benar, cocok. Iya. Saya sok ngagebeg ngomongin komcat teh, Pak. Soalnya lebih beunghar komcat ketimbang urang ayeuna teh gitu. Tapi tetep urang mah kerjana mulia. Memang mana tuh mulia. Ya Allah, ya Rabbi, hampura bulan puasa. Dari perisai demokrasi, tadi saya itu sedikit ngeblank banget. Apa sih perisai demokrasi ini gitu. Padahal waktu MOU itu saya sendiri yang menyaksikan. Jadi perisai demokrasi ini kan lahir di Provinsi Jawa Timur ya. Nah, di Jawa Timur, dan waktu itu langsung melakukan MOU dengan Bawaslu Bawaslu RI gitu. Dan itu disaksikan oleh seluruh provinsi se-Indonesia. Makanya tadi itu naon sih perisai ini, apa memang komunitas tergabung yang memang menjadi keluarga besar Bawaslu atau gimana? Tapi abdi negara tadi ngingetin, itu loh teh yang ini. Ya Allah, berarti memang benarnya puasa ini agak sedikit mempengaruhi kecerdasan. Gitu. Ya itu mungkin bagi orang-orang yang kayak Nuri aja kali ya. Kalau bagi teman-teman tidak. Bagi yang puasa. Bagi yang puasa. Saya puasa, Pak. Oh, berarti Bapak nggak puasa? Enggak puasa. Tenang, Pak. Tadi jam 12 nggak ada. Tahu siang nanti ke masjid. Iya. Masjid. Oke, terima kasih sudah selalu mensupport Bawaslu, sudah selalu bergandengan tangan dengan Bawaslu, sudah selalu menjadi bagian telinga, mata, dan lain sebagainya. Dan tentu tema utamanya adalah ikhlas beramal. Mudah-mudahan kedepannya ada angin segar lah ya, karena memang tetap apapun itu kita tidak bisa berjalan dengan tangan kosong. Itu mau tidak mau harus kita akui. Tapi untuk sekarang kita akan bersusah-susah dahulu, mudah-mudahan kedepannya akan dimudahkan. Kalau tadi secara substansi saya kira sudah banyak disampaikan lah oleh Pak Kordip, penanganan pelanggaran dari mulai teori maupun yang memang sudah dipraktekkan atau juga penanganan yang terjadi di Kota Sukabumi. Saya kira penanganan pelanggaran, baik dari penanganan pelanggaran yang 4 tadi ya, ada pidananya, ada administrasinya, ada kode etiknya atau pidana umumnya, itu tidak semuanya di kabupaten kota juga berjalan mulus sampai dengan inkrah. Banyak sekali tantangan. Kalau persoalan saya kira tidak lah ya, karena itu bagian daripada dinamika. Kenapa saya menyampaikan tantangan? Kalau persoalan itu kan lebih kepada konotasinya negatif, seolah-olah memang aturannya itu tidak ada. Karena kan bicara Bawaslu ini kan bukan seenaknya dewe, bukan kepentingan dan juga keinginan kita dalam melakukan penanganan pelanggaran atau juga penyelesaian sengketa pemilu atau juga pemilihan. Ya, sebagai mahkota dari Bawaslu itu sendiri. Tapi tetap semuanya itu dari Undang-Undang Nomor 7 di situ sudah sangat jelas dituliskan dan diturunkan lagi lebih ngena gitu, lebih detail, lebih rigid di Perbawaslu. Kalau mungkin di pemilunya itu ada Perbawaslu Nomor 7, ada Perbawaslu nomor 8, ada Perbawaslu nomor 9 di 2022, di pemilihannya juga sama ada Perbawaslunya, dan itulah yang menjadi guidance kita dalam melakukan penanganan pelanggaran. Saya kira perisai demokrasi, karena perisai demokrasi ini kan bukan yang baru tahu
dan juga baru paham tentang bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran, mekanisme penyelesaian sengketa proses, atau juga pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Karena yang namanya perisai demokrasi ini sudah menjadi bagian daripada Bawaslu itu sendiri yang sering melakukan kolaborasi dan yang paling penting sudah melakukan pedoman di 204, yaitu sudah levelnya itu level bergerak dan juga berfungsi, sehingga bisa melakukan MOU dengan Bawaslu RI yang memang ditindaklanjuti di tiap-tiap provinsi, kabupaten kota yang memang ada perisai demokrasinya gitu. Jadi untuk teori saya kira sudah selesai gitu ya, benar gak sih? Ya sedikitnya gitu. Jadi intinya untuk dasar mah sudah paham, sudah tahu kenapa misalkan kok money politik ini tidak sampai tuntas. Padahal di situ kan jelas sekali penerimanya ada, misalkan pemberinya ada gitu. Dan juga material formilnya juga gitu kan, lengkap dan lain sebagainya. Tapi kenapa ini kok kayaknya itu tidak sampai tuntas? Nah tadi Kang Aget bilang memang ada ya bukan kepentingan, dinamika lah mungkin ya. Kalau kepentingan itu terlalu vulgar kali ya, karena kita pun memang memiliki kepentingan, tapi kepentingan kita itu kan menegakkan demokrasi dengan kepentingan Bawaslu-nya. Kepolisian juga ingin menegakkan keadilan pemilunya. Atau juga misalkan kejaksaan juga sama gitu. Jadi memang kepentingannya itu pasti akan ada balutan-balutan yang lainnya. Tapi paling penting dinamika itu semuanya punya niatan baik untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan demokrasi yang seutuhnya begitu ya. Cuman memang dinamika itu yang tentu juga memiliki kewenangan-kewenangan yang kadang kita juga tidak bisa melampaui kewenangan itu. Karena ketika kita melakukan penanganan pelanggaran melewati kemampuan, melewati kewenangan, justru kan bukan lagi menjadi sesuatu yang bisa dihasilkan dengan baik, malah kan nanti juga akan ada efek-efek yang lainnya. Contoh misalkan waktu kita melakukan pengawasan, waktu itu di Kabupaten Sukabumi saya juga melakukan pengawasan dana kampanye, Pak. Dana kampanye ini kan ada lembaga lain yang harus menjadi bagian daripada membuat KAP ya, yang kayak gitu tuh. Itu kan kewenangannya bahwa ini sesuai atau tidak itu bukan di KPU kan, tapi di KAP itu sendiri. Nah, Bawaslu fungsinya di situ apa? Kita juga tidak diberikan kewenangan di situ untuk mendetailkan kenapa ini hanya segini. Terus juga kok harusnya kan maksimalnya segini dan lain sebagainya gitu kan. Dana kampanye itu kan udah ada aturannya. Tapi kita kan hanya menerima bahwa kata KAP ini sudah memenuhi syarat. Hanya sampai dengan titik itu. Nah ternyata pada waktu itu kita agak sedikit rewel, pingin tahu sedalam-dalamnya, dan pada akhirnya kita malah di DKPP-kan gitu. Malah kita di DKPP-kan walaupun dengan bukan kepada kedetailannya kita, tapi lebih kepada pembocoran data. Katanya bahwa Bawaslu membocorkan data soal dana kampanye gitu. Karena memang dana kampanye ini ada yang dikecualikan. Nah waktu itu memang agak sedikit berdinamika juga, karena kita tidak merasa membocorkan data tersebut, tapi kok kita yang dilaporkan. Karena kan data-data kampanye itu adanya di KPU secara detailnya gitu. Nah itulah, jadi kewenangan-kewenangan itu yang harus dipahami oleh semuanya. Tapi sekali lagi bagi yang punya kepentingan menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini tidak maksimal, tetapi hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Nah mungkin dalam konteks ini kita sekali lagi harus berkolaborasi, harus lebih mempertajam lagi pengetahuan daripada masyarakat itu sendiri. Kalaupun misalkan masyarakat terlalu banyak dan terlalu luas, ya paling tidak kita memahami untuk diri kita dulu deh. Sehingga ketika ada apapun itu kita mampu menjelaskan kepada orang lain. Sekali lagi karena kita sudah ber-MOU dengan Bawaslu dan sudah menjadi bagian daripada keluarga besar Bawaslu itu sendiri. Gitu. Nah, mungkin harus dirundut dulu ya.
kan kalau di Undang-Undang Nomor 7, kita nggak usah ngomongin isu-isu yang hari ini sedang berkembang, isu hot, karena memang pada faktanya belum dilakukan revisi undang-undang. Ya terlepas misalkan apa sih ngebahas yang kayak ginian, toh nanti juga akan dirubah. Ya saya kira sepanjang belum dirubah ya kita pasti akan berpegang ke situ. Di Undang-Undang Nomor 7, di situ kan sudah jelas ya di pasal 93 bahwa tugas Bawaslu itu melakukan pencegahan dari apa? Dari penanganan pelanggaran dan juga proses sengketa gitu ya. Nah itu kan menjadi poin penting bagi kita. Tapi bukan dalam artian lebih didahulukan pencegahan baru di penanganan pelanggaran atau sengketanya, tidak seperti itu ya. Tapi sekali lagi ini berbarengan. Kalau bahasanya si Kang Ridwan itu dalam satu tarikan nafas katanya. Nah maka menjadi penting kalau dimasukkan hari ini ke, Kang Amin bilang tadi, boleh saya meminjam bahasanya, di masa transisi sebenarnya. Di masa transisi itu berarti masa menjelang tahapan atau mungkin familiarnya kita sebut dengan non tahapan. Walaupun non tahapan ini bukan bahasa baku ya, bukan bahasa undang-undang, tapi ini bahasa yang memang untuk memudahkan menyampaikan kepada masyarakat untuk membedakan ketika masuk pada tahapan pemilu dengan kekosongan tahapan gitu. Jadi ini bukan bahasa baku. Menjadi penting kenapa sosialisasi ataupun pencegahan itu dilakukan di masa non tahapan, dan itu juga sosialisasi ini bukan hanya untuk masyarakat secara luas saja saya kira, tapi juga untuk internal kita dalam konteks peningkatan kapasitas. Maka pasti kegiatan-kegiatan ini tuh akan dilakukan dengan tema yang sama. Misalkan di non tahapan ini peningkatan kapasitas untuk internal soal mekanisme penanganan pelanggaran di masa pemilu ya tadi itu. Tapi ini juga akan kita sosialisasikan kepada masyarakat, memberikan pendidikan politik terkait dengan bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran. Nah karena output akhirnya ataupun feedback akhirnya, outcome-nya itu baik penyelenggara maupun masyarakat nanti pada saat pelaksanaan tahapan ini sudah tidak ada lagi gap pemahaman gitu ya. Tapi justru di masa di tahapan nanti itu kita sudah tidak ada kewajiban full kewajiban untuk memberikan pendidikan politik saja. Tapi nanti itu tinggal memetik aja hasilnya. Ketika ada dugaan pelanggaran, maka masyarakat sudah bukan lagi bicara saya tidak tahu, tapi ada keinginan, ada ke-awarean, ada kepedulian untuk melakukan laporan gitu. Melakukan laporan, menyampaikan laporan kepada Bawaslu itu sendiri gitunya. Dan kemudian ari undang-undang teu berubah. Perbawaslu juga palingnya dah soal waktu sepanjang undang-undang teu berubah mau dirubah. Tadi dia curhat kan, ada kekurangan karena waktunya kalau di pilkada hanya 5 hari 3/2, di pemilu di 7/7. Dan sepanjang undang-undang 7 teu dirubah, walaupun Perbawaslu keluar itu juga tidak akan merubah gitu kan. Nah, tetapi sekali lagi ini tinggal lebih memantapkan saja. Jadi ketika masuk ke pemilu, ke tahapan ataupun pemilihan, yaitu tadi sudah tidak ada lagi gap, sudah tidak ada lagi yang tidak memahami, tapi justru tinggal memetik aja. Yuk masyarakat ketika sudah melihat itu langsung laporan ke kita gitu. Nah, sekali lagi karena memang tugas kita melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran juga sengketa proses di masa-masa non tahapan ini, kita harus saling mengedukasi gitu. Maka keluarlah yang namanya pertama, bukan perubahan ya, tapi ini mempertegas surat keputusan pedoman di angka 204 tadi tentang pengawasan partisipatif. Nah, di SK 261 itu tidak lagi membahas pedoman 204, tapi lebih diluaskan lagi. Sok Bawaslu di non tahapan ini kan harus mempertajam pemahaman internal dan eksternal. Internalnya peningkatan kapasitas, eksternalnya juga memberikan edukasi, tapi juga kita mengumpulkan masukan membangun untuk kebaikan baik penyelenggara maupun penyelenggaraan.
Nah, maka di 261 ini di situ dibuatkan SK tersebut. Bagaimana pedoman untuk melakukan pengawasan partisipatif ini dengan cara lebih improvisasi lah gitu. Ya. Atau kalau bahasa kerennya itu apa ya? Apa sih namanya, bukan improv. Kalau improv itu kayak nyanyian ya. Yaudah, kalian melakukan inovasi sebagus mungkin gitu. Yang terpenting tidak selalu tergantung dengan anggaran, tidak selalu tergantung dengan seremonial, tapi bagaimana caranya grassroots turun ke handap gitu. Nah, itu di 261. Tapi tidak selesai di situ. Ternyata ada juga instruksi kan. Nomor berapa? Nomor 2 ya. Soal konsolidasi demokrasi yang sebenarnya mekanisme nama sama aja di 261. Tapi ini lebih dirijitkan lagi bahwa yang melakukannya itu bukan hanya pimpinan saja, kira-kira gitu, tapi juga sampai ke sekretariatan. Terus di situ juga disebutkan tidak harus di tempat-tempat yang mewah, tidak harus seremonial, tapi masuk ke komunitas-komunitas gitu. Dan sekali lagi kalau di sini ada perisai demokrasi, maka nanti itu juga tidak harus melulu Bawaslu ini yang melakukan hal demikian, konsolidasi demokrasi. Tapi sahabat-sahabat juga bisa melakukan hal demikian, tinggal nanti melaporkan ke kita. Karena kan di 204 sahabat-sahabat sudah membuktikan diri bahwa perisai demokrasi ini sudah di level bergerak dan juga berfungsi gitu. Ditambah lagi kan yang surat edaran ya, surat edaran nomor 4 juga gitu kan, terkait bulan puasa mengenai ngabuburit pengawasan. Intinya sebenarnya apa yang kita lakukan dari mulai surat keputusan, terus juga edaran, instruksi, yaitu adalah memperjelas, mempertajam bagaimana di non tahapan ini kita harus berinovasi, kita harus memberikan edukasi, kita harus melakukan kolaborasi. Itu sih sebenarnya yang saya baca ya, kesimpulan dari beberapa instruksi yang disampaikan oleh Bawaslu RI atau juga edaran yang disampaikan oleh Bawaslu RI dengan tadi model laporan lah ya, model laporan yang sudah dipersiapkan. Jadi yang kita lakukan kan juga tidak menjadi sebuah output kinerja kalau memang tidak melakukan laporan. Maka kalau misalkan di surat keputusan 261 ini, dengan bagaimana kita melakukan evaluasi pendekatan kepada masyarakat, maka Bawaslu itu sendiri punya kewajiban untuk menginput seluruh kegiatannya itu di form pencegahan online. Nah, terus kalau konsolidasi demokrasi, maka yang harus dilakukan ketika sudah berkegiatan yaitu ada laporannya. Nah, untuk misalkan mitra, sahabat ataupun melakukan kolaborasi dengan komunitas yang sudah menjadi bagian kita, itu juga harus memberikan laporan kepada kita. Karena kan ada ya di 204 itu bagaimana kolaborasi itu dilakukan, dan juga bukan pelaporan lah, tapi lebih menginfokan kepada Bawaslu apa-apa saja yang sudah dilakukan. Ya intinya apapun yang kita lakukan, mau pendidikan politik, mau peningkatan kapasitas, mau pengawasan, ini adalah bagian tanggung jawab kita sebagai kelembagaan dalam konteks kerja profesional. Dan ini kenapa harus disampaikan kepada perisai demokrasi? Karena ini kan sudah menjadi isu nasional kalau penyelenggara Bawaslu khususnya KPU tidak melakukan tugas, tidak bekerja. Seolah-olah kita manggabut, makan gaji buta. Padahal mau di masa transisi ataupun masa tahapan, ya kita melakukan kerja-kerja pengawasan. Kalau di masa tahapan itu jelas kan di Perbawaslu-nya, di PKPU-nya ada 9 tahapan dari mulai persiapan sampai dengan penyelenggaraan.
Di non tahapan, di masa transisi, ya kita melakukan pengawasan. Pengawasannya di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sama pendidikan politik juga tadi sekali lagi peningkatan kapasitas. Maka ini semua harus berkolaborasi. Walaupun kita sudah punya medsos, mau IG, Instagram dan lain sebagainya, itu kan tidak cukup untuk menyampaikan kepada halayak ramai. Untuk menyeimbangkan informasi bahwa kita bekerja itu tidak cukup dengan hanya medsos kita. Tapi justru yang paling penting ketika suara-suara itu, suara-suara soal Bawaslu bekerja itu harus keluar daripada masyarakat itu sendiri. Gitu. Nah, tapi kan bukan hanya soal tadi. Oh, Bawaslu bekerja kok, kan harus basisnya data. Apa contohnya data? Ya, kemarin juga Bawaslu mengawasi pemutakhiran data pemilih dan Bawaslu menemukan gitu kan soal akurasi data di pemutakhiran tersebut, ternyata yang di lapangannya sudah TMS masih di MS kan. Karena kan hari ini kita tidak bisa bicaranya teori ya atau katanya, tapi juga harus dibarengi dengan faktanya. Itu sahabat-sahabat. Intinya kalau saya sih penekanannya kolaborasi ini sudah bagus. Perisai demokrasi bukan hanya ada di Kabupaten Sukabumi, tapi ini sudah menasional. Tentu untuk Bawaslu itu sendiri kita sedang berbenah, selalu berbenah apa yang menjadi kekurangan yang terjadi di masa pemilihan di 2024. Kita akan selalu perbaiki dengan tadi selalu meningkatkan kapasitas kita. Nah, untuk perisai demokrasi juga tentu karena memang di sini sudah levelnya bergerak dan berfungsi, udah tidak lagi berbicara harus dilatih lagi, harus diberikan pemahaman lagi, harus ikut-ikut di kegiatan misalkan SKPP lagi, tapi levelnya harus sudah ada fungsi-fungsi gerakan nyata kepada masyarakat. Kampanyenya itu harus nyata lah gitunya. Kayak si ini Sunda banget ya gini ngomongnya. Jadi kita juga akan bukan men-challenge, tapi justru akan sudah sejauh mana sih perisai juga berbuat untuk penegakan demokrasi ini gitu kan. Mendidik kepada masyarakatnya itu sudah sejauh mana gitu. Memang level bergerak dan berfungsi ini tidak mudah, tapi tidak susah juga. Dan tidak harus mahal juga. Kan pasti kayak misalkan si akangnya ini ketua IPNU ya, itu kan bisa juga dilakukan edukasinya ataupun informasinya dan lain sebagainya ini secara berjejaring. Yang terpenting itu tadi teman-teman sudah kita informasikan, kalaupun nanti misalkan pada saat tahapan pemilu ternyata masih kene ada yang berpikiran ada saya mah tidak mendapatkan informasi secara utuh, kami yakin itu adalah kebohongan. Karena Bawaslu itu dalam konteks pencegahan kemarin aja udah sampai 10.000 sekian ya Kang Amin ya, 10.000 kegiatan pencegahan. Dan sekarang tuh kan, apalagi sekarang itu kan zamannya media sosial. Tapi kan itu tadi, kalau saya sih lebih mengajak dengan hati. Sepanjang orang tidak ada niat baik untuk mendirikan ataupun mewujudkan demokrasi yang seutuhnya, ya udah jangan berharap banyak gitu. Maka ya hayu awali dari diri kita dulu deh gitu. Kita dari diri kita gimana caranya, niatan kita untuk memberikan informasi ke orang lain, dan ketika nanti masuk tahapan, ketika ada yang melanggar pada udah tahu ya udah laporkan aja. Jadi cek bahasa kolot mah jangan terlalu banyak berharap kepada orang lain lah gitu. Tapi harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi nawaitunya kudu dimulai dari diri kita. Gitu Pak ya. Termasuk harus lebih baik untuk menjaga marwah kelembagaan. Karena sekali lagi jendela-jendelanya
Terus juga publikasinya, humasnya itu kan bukan hanya soal kegiatan, tapi juga pribadi-pribadi kita dalam konteks pengawas itu juga ini adalah yang mencitrakan daripada kelembagaan itu sendiri. Gitu Pak, arek aya kerjaan, arek henteu ke kantor mah menjadi penting. Ulangan saukur bulan puasa doang rajin ka Bawaslu karena pingin godin secara leluasa gitu ya Pak ya. Kayak ketemu jeung Nuri deui kudu aya rambutan. Aduh berat Itu sih sebenarnya sharing yang pingin saya sampaikan. Jangan puas sampai di sini ya. Kalau ada kegiatan misalkan di Perisai ataupun di komunitas yang lain dan menginginkan dihadiri oleh kita itu akan sangat terbuka untuk datang, apalagi kan ini bagian daripada ya menjalankan apa tugas tadi, konsolidasi nasional, konsolidasi demokrasi, konsolidasi demokrasi. Saya kira karena sahabat-sahabat ini kan nggak dikasih buat buka ya. Harus ditutup sebelum buka. Sebagai pemantik untuk berdiskusi, saya cukupkan sampai di sini. Tapi saya juga menerima masukan, menerima kritikan, menerima dalam konteks rekomendasi penerusan berarti ya, untuk kebaikan kelembagaan ini. Karena sahabat-sahabat, kalau tadi Kang Aget bilang di Bawaslu provinsi sendiri gitu ya, ketika kemarin dinamika penanganan pelanggarannya seperti apa, ya sebenarnya gak jauh beda dengan kabupaten kota, sama aja, sama seperti itu. Tidak misalkan apa penanganan pelanggaran, perbedaan pendapat antara kejaksaan, kepolisian dan Bawaslu itu sendiri ya sama seperti itu. Maka kalau misalkan mau memutus persoalan itu ya berarti kan di undang-undangnya harus direvisi. Harus diberikan kewenangan full di Bawaslu-nya. Gitu. Atau ya udah Bawaslu apa sih kejaksaan dan kepolisiannya masuk di Bawaslu itu sendiri seperti KPK. Sepanjang itu semua tidak direvisi di undang-undangnya, ya maka persoalan ini akan turun-temurun, akan diwariskan. Tadi saya bilang kan, Perbawaslu itu tidak akan merubah undang-undang. Gitu. Nah, ini memang suara-suara seperti itu kan tidak bisa nyaringnya di Bawaslu, tapi justru akan semakin kuat ketika komunitas atau juga alumni-alumni lah ya yang pernah ikut misalkan di P2P, di SKPP juga menyampaikan rekomendasi atau aspirasi itu. Semakin banyak orang bersuara ya mungkin akan menjadi pertimbangan, walaupun pada akhirnya tetap kepentingan yang akan menjadikan aturan itu diberlakukan. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatian. Monggo yang mau berdiskusi, saya akan ikut alur diskusinya. Terima kasih Bu Nuri yang sudah menyampaikan wawasan. Tadi sampaikan dan bahwa kerja-kerja pengawasan Bawaslu di non tahapan sangat banyak sekali, mulai dari pengawasan data pemilih berkelanjutan, terus juga partisipatif, pemutahiran data partai politik, terus juga termasuk konsol demokrasi itu juga mudah-mudahan sebagai ikhtiar kita Bawaslu untuk menegakkan keadilan substantif di pemilu, di mana kita harus menjamin tidak ada yang merusak kemurnian kehendak rakyat terkait demokrasi. Baik, kawan-kawan semua, kalau ada yang mau bertanya terkait temanya ataupun memang terkait partisipatif juga mangga dipersilahkan. Untuk nanya tema, Ya, terkait semuanya lah pokoknya. Karena betul yang dia sampaikan tadi Bu Nuri ya, kalau berbicara penanganan pelanggaran, terutama kalau di pidana, karena syarat material di Perbawaslu 7 itu berbeda dengan syarat material di KUHAP. Berarti akan berbeda seperti itu. Mangga silakan kawan-kawan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Sebelum diungkapkan diri, saya Sinta, perwakilan dari Perisai Demokrasi Bangsa, izin bertanya ya Pak.
Tes. Kang Firman. Tes. Izin bertanya ya Pak Bu, saya Yusinta, perwakilan dari Perisai Demokrasi Bangsa, bahwa di Bawaslu ini terdapat ini enggak sistem digital untuk pelaporan buat masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengecek real time pelaporan mereka itu sampai mananya, sehingga akuntabilitas dan bisa diakses oleh publik. Baik, sekian. Terima kasih. Terima kasih Teh Sinta. Mau langsung ditanggapi atau dikumpulkan dulu? Mau ditanggapi mangga? Pokoknya aku ikut alurnya moderator. Boleh kita kumpulkan dulu, mangga yang lain silakan. Izin paling saya aja. Kenalin dulu Oh ya, teman-temannya. izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tirta Wijaya Aswara. Dikira Aswaja. Oh bukan. Kebetulan saya sudah demisioner, ketua IPNU. Sekarang di pimpinan pusat pengembangan komisariat PP IPNU. Oh, Pepe. Sama aja Tapi bukan ketua. Sekarang saya jadi di Kota Sukabumi, kemarin diamanahi sama Kang Rikza, Ketua Umum Pusat PDB di Kota Sukabumi. Ini Teh Yuyu sebagai sekretaris, Teh Nenggiwi sebagai bendahara. Ini teman-teman juga ada yang di divisi-divisi juga. Izin bertanya, karena memang saya sempat proses saya jadi ketua Perisai Demokrasi Bangsa itu karena memang terus saya menggali terus karena ini penyelenggara ini saya baru mendalami, belum pernah menjadi penyelenggara sebenarnya, baru pertama kali ini benar-benar harus fokus di penyelenggara di pemilu. Banyak diskusi ke masyarakat atau misalkan teman-teman yang dulu pernah di penyelenggara, kenapa kok pelaporan pelaporan pelanggaran ini sulit ditembus, sulit berbelit-belit prosedurnya, banyak syarat dan sebagainya, dan juga tadi timeline pelaporannya sudah sampai mana dan sebagainya, itu memang keluhan dari masyarakat itu. Dan entah dari masyarakat, entah itu dari komunitas itu sendiri yang memang sudah disosialisasikan oleh Bawaslu. Nah itu bagaimana solusinya, bagaimana nanti kita akan menjalankan supaya ini tidak berbelit-belit, ini cepat tembusnya gitu, cepat untuk ketika ada pelanggaran kita langsung tuk-teknya itu cepat gitu. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi biar dapat gelas, silakan. Mbak Leni tadi jangan tangan. Ini itu yang ASN. Ya, yang PNS. Cukup? Oke, dua dulu saja Pak Kodip. Pertama dari Teh Yusinta terkait ada nggak sih sistem ataupun aplikasi yang memang dibuat oleh Bawaslu untuk sistem pelaporan, biar nanti mungkin karena juga yang nggak tahu alamatnya, misalkan mau melaporkan nggak tahu Bawaslu di mana, bisa nggak lewat sistem itu. Yang kedua terkait kenapa sih mungkin yang dirasakan Akang juga mungkin di masyarakat ya, terkait proses pelaporan itu banyak sekali syarat-syaratnya yang harus dipenuhi seperti itu, dan ya berbelit-belit lah. Bagaimana, apakah ada solusinya seperti itu? Mangga Pak Kodip. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama saya jawab dulu terkait dengan akses digitalisasi yang berkaitan dengan proses penanganan pelanggaran. Ini sejauh ini kita belum ada akses ataupun aplikasi yang bisa masyarakat bisa langsung memantau terkait dengan sejauh apa kita mendalami sebuah laporan ataupun temuan tersebut. Namun secara aturan kita juga setiap kali ada proses itu kan tentunya kan misalkan dari mulai kita memberikan laporan itu diperiksa dulu
terkait dengan, jadi ini bisa langsung menjawab pertanyaan Kang Ketua juga terkait dengan keterpenuhan syarat formil dan material. Syarat misalkan si A melaporkan si B misalkan ke Bawaslu. Nah, pada saat kita menerima laporan itu kita periksa dulu syarat formil dan materialnya, baik itu pelapor, terlapor, saksi, barang bukti, dan uraian kejadian. Nah, pun uraian kejadian juga tidak misalkan kejadiannya itu seminggu yang lalu dilaporkannya misalkan baru hari ini. Nah, itu secara aturan juga diatur bahwa pelaporan itu harus 3 hari setelah dilakukannya sejak dilakukannya ditemukannya ataupun misalkan diketahui laporan yang diduga adanya pelanggaran. Nah, dari situ kita juga langsung setelah diterima itu ada spare waktu lagi. Misalkan kurang untuk syarat materialnya kurang. Nah, itu dikasih waktu lagi 1 kali 24 jam ya kagetnya. 1 kali 24 jam untuk melengkapi berkas laporan tersebut. Nah, ketika kita sudah informasikan bahwa persyaratan tersebut harus segera dilengkapi dan itu ternyata tidak dilengkapi, nah itu sudah gugur, laporannya sudah gugur karena tidak mungkin kita mengambil keputusan sebelum kita ke Gakumdu, kan kita melakukan pleno dulu di sini terkait dengan keterpenuhan formil material menjadi sebuah putusan kolektif kolegial yang akhirnya berikutnya yang akhirnya kita bawa ke sentra Gakumdu. Nah, ketika misalkan hal itu tidak terpenuhi, tidak akan putus begitu saja, dan bahan tersebut kita jadikan sebuah temuan untuk dilakukan penelusuran oleh Bawaslu. Nah, dari setiap tahapan tersebut kita selalu memberikan informasi karena itu sudah menjadi bagian dari regulasi yang memang harus disampaikan kepada si pelapor ataupun terlapor bahwa ini sudah naik ke sentra Gakumdu, dan kita juga selalu bekerja sama dengan teman-teman media karena tentunya sebuah informasi yang sangat strategis terkait dengan kerja kelembagaan itu salah satunya adalah peran daripada teman-teman media. Nah, lalu ini menjadi sebuah momentum buat kita semua. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Pimpinan terkait dengan hal-hal yang menjadi sebuah edukasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengetahuan kepemiluan, baik itu pelanggaran yang sifatnya administrasi, pidana ataupun misalkan hukum lainnya. Ini adalah menjadi upaya-upaya ikhtiar kita hari ini untuk kedepannya bagaimana caranya nanti ketika pemilu sudah tidak lagi terjadi debatable yang berkaitan dengan aturan. Jadi penyeragaman terkait dengan regulasi bisa kita upayakan hari ini dengan maksimal, dan tentunya satu lagi momentum sosialisasi demokrasi yang telah diperintahkan oleh dari Bawaslu RI ini menjadi bagian daripada ruang yang sangat strategis untuk kita eksekusi. Nah, ketika ada ruang-ruang yang sangat strategis untuk kita manfaatkan di situ, Bawaslu pun tidak bisa dengan keterbatasan personil hari ini untuk bisa melakukan action terkait sosialisasi demokrasi ini ke akar rumput. Tentunya nanti mungkin ke depannya teman-teman dari Perisai Demokrasi Bangsa akan kita libatkan juga, tentunya juga akan kita pertimbangkan juga dengan segala sesuatunya, karena saya sangat meyakini bahwa logika tanpa logistik pasti anarkis. Dan sesuai dengan arahan juga pimpinan bahwa bahwa sosialisasi demokrasi ini bukan hanya secara formal aja, tapi misalkan dengan Karang Taruna, misalkan dengan ormas, misalkan atau misalkan sekalipun dengan tukang bakso, itu bagian daripada upaya pendidikan politik yang Bawaslu lakukan. Nah, kesimpulannya terkait dengan digitalisasi mungkin kedepannya akan kita berikan masukan bagaimana caranya Bawaslu bisa berinovasi agar
masyarakat publik bisa langsung mengakses terkait dengan proses jenjang proses sejauh mana Bawaslu dalam melakukan penanganan pelanggaran. Demikian. Terima kasih Pak Khalif. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Pimpinan? Iya, sebenarnya saya sih tidak, nanti mungkin ada sedikit penajaman aja. Evaluasinya buat kita, berarti tadi Kang Amin harus disamain ini, memberikan pendidikan politik dengan peningkatan kapasitas kayaknya. Jadi harus dibahas, disampaikan kepada teman-teman, karena kan barusan menyampaikan kok ini kayak bertele-tele. Nah, padahal kan ada mekanisme di situ kan, ada pelaporan, kalau kekurangan seperti apa gitu. Nah, ini kayaknya harus dirigidkan. Jadi udah kayak harus kuliah ini mah, gitu. Karena kalau baca memang agak sedikit jelimet dan juga mumet. Tapi kalau dengan cara langsung pakai papan lah kayak gitulah diskusinya mungkin akan lebih membantu teman-teman lebih paham lagi. Oh ternyata bukan jelimet, tapi memang ada mekanisme, ada aturan. Nah aturan itu tuh di Perbawaslu adanya. Jadi memang harus bedah Perbawaslu. Gitu. Tadi ketika kurang maka harus dilakukan apa kan? Diberi kesempatan lagi 1 kali 24 jam. Ternyata ketika tidak dipenuhi itu tuh bukan tidak ditindaklanjuti, tapi kita melakukan investigasi gitu kan. Nah, ketika investigasi ternyata misalkan tidak ditemukan. Nah, itu tuh banyak banget langkah-langkahnya gitu kan. Terus tadi sebelum masuk kepada kalau pidana pemilu misalkan, itu kan ada rapat dulu di internal kita. Nah, yang memang kadang pleno di kita juga ketika dibawa misalkan ke Gakumdu, makanya kan kalau di pidana pemilu itu dalam penentuan ini MS atau TMS-nya memenuhi syarat atau enggak kok itu harus sudah melibatkan Gakumdu itu sendiri. Nah, ini memang menjadi penting Kang Amin untuk tersampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat, biar tadi itu kita tidak menjadi bukan debatable, seolah-olah kan hari ini yang salah itu Bawaslu tidak kerja profesional lah, tidak bekerja dengan baik, padahal itu tadi banyak sekali mekanisme-mekanisme yang kalau tadi bahasa saya itu ketika kita terlalu ambisi gitu di luar daripada regulasi itu, maka kita yang kena prit. Gitu loh. Tapi memang ini masukan buat kita untuk teman-teman ini memang harus diulik, dibedah tentang Perbawaslu itu. Terima kasih masukannya. Yang kedua, Teteh cantik. Ini kayaknya semua laki-laki kalau udah pingin duduk di sampingnya daya tariknya luar biasa. Mengalihkan dunia. Iya makanya. Yang boleh Nuri saja. Kamu nggak boleh, sebenarnya Bawaslu ini kan mengikuti zaman. Jadi seluruh tahapan, seluruh divisi itu mempunyai dan menyesuaikan dengan zaman itu sendiri gitu. Oke, gak usah bertele-tele lah. Tadi ketika pemutaran data pemilih berkelanjutan, kita punya aplikasi. Karena kan zaman ini tidak bisa ortodok lagi, tidak bisa manual lagi. Di jug-jug, geus moal aya nu daekeun atuh, Pak. Dek, asik Ade. Maka kita memberikan akses kemudahan. Apalagi generasi Z ini, Gen Z ini kan dia capnya cap mudah gitu kan. Ada pemutaran data pemilih berkelanjutan dengan sistem Siwasdatif. Pun untuk laporan tadi kita memiliki namanya sigap lapor. Di situ enak, sudah diketahui misalkan syarat laporannya apa, formilnya apa dan lain sebagainya. Dan itu sudah secara tadi transparan. Nah, sudah transparan. Jadi kalau misalkan kata Bawaslu, ini mah kurang formilnya, perasaan formilnya udah masuk kok di situ gitu. Itu bisa mengawal bagi pelapor. Itu ya. Jadi sebenarnya sudah ada aplikasi untuk memudahkan pelaporan. Terus juga penghitungan kan ada namanya Siwaslu. Jadi sebenarnya semuanya sudah ada untuk memudahkan dalam konteks mendukung, karena alat ini kan bukan alat hanya pendukung aja gitu ya, bukan sebagai penunjang dan pendukung sama-sama aja ya. Kalau di KPU itu apa sih?
Untuk penghitungan teh si rekap, si pitung yang gitu-gitu ya, itu sebagai alat pendukung juga, bukan sebagai alat aslinya lah gitu, karena tetap yang disebut menghitung hasilnya yang valid itu adalah ketika dihitung secara manual gitu ya, itu sebagai pembantu aja. Nah di sini juga ada kita si Waslu untuk pengawasan penghitungan, terus juga laporan ketika tidak mau datang secara manual bisa menggunakan sigap lapor. Terus untuk melakukan laporan memutaikan data pemilih berkelanjutan ada namanya Siwasdatif dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah ada. Nah ini juga masukan buat kita. Ternyata kalau hari ini misalkan sahabat-sahabat masih mempertanyakan itu, jangan-jangan apa yang menjadi inovasi kita ini tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Kita sudah menyampaikan ini maksimal kok di media sosial, di kerjasama dengan koran-koran. Nah ini akan malitekdi ke teman-teman. Maka teman-teman perisai demokrasi yang menjadi bagian daripada Bawaslu punya tugas untuk menginformasikan hal-hal demikian. Itu jadi sebenarnya kalau bicara kolaborasi ini sudah tidak bisa saling menyalah, bukan saling menyalahkan, justru KBG salah gitu. Omong cenage mitra, omong jadi bagian Bawaslu, tapi apa-apa yang diketahui dari Bawaslu kenapa tidak diinfokan gitu. Jadi di sini kita harus saling mengisi, saling membesarkan lah, saling mengisi dan juga saling membesarkan. Itu masukannya sangat luar biasa untuk kita. Jadi mungkin ke depan bukan hanya sekedar narasi-narasi seperti ini. Tadi saya bilang di Perwaslu 7, Perwaslu 8, Perwaslu 9 2022, tapi mungkin nanti harus difokuskan. Oke, misalkan untuk penanganan pelanggaran, pembahasannya Perbawaslu nomor 7, penanganan pelanggaran tersebut kita mulai pasal 1 sampai dengan pasal 12 misalkan. Udah nanti dilanjutkan. Gitu-gitu lagi. Itu ya, terima kasih masukannya. Tapi kalau udah keren dan penguasaannya sudah luar biasa, ada dua kemungkinannya. Nanti di pemilu yang akan datang atau pemilihan yang akan datang bisa jadi laporan ini sangat luar biasa kalau ada niat. Terus yang kedua akan menjadi kompetitornya Kang Abdi Negara. Bisa jadi dia jadi Bawaslu loh Pak. Kalau Bawaslunya tidak di ad-hoc-kan. Terima kasih. Ampun. Ayo cukup, tambahin ini di staf keren nih. Menjadi PR mati. Kok iya benar gini. Habis baterai. Ya, ini menjadi PR bersama baik Bawaslu juga teman-teman PDB terkait sosialisasi pada masyarakat ya, bahwa ternyata tidak serumit itu melaporkan penanganan pelanggaran. Pengalaman di Bawaslu Kota Sukabumi Bu, kita hanya dapat WA ya Pak Kodim, WA kita tindak lanjuti, kita jadikan itu sebagai informasi awal untuk melakukan penelusuran dan tanyakan mungkin ke yang sudah datang melapor itu tidak, memang walaupun memang ada mekanismenya ketika memang si syaratnya tidak terpenuhi itu kita sampaikan di awal ke si pelapor bahwa ini loh persyaratannya, mungkin kita saklek di awal, ini persyaratannya kurang, silahkan datang lagi untuk melengkapi pelaporannya. Hanya mungkin ya baik lagi ke PR kita untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa mekanisme yang sudah dibuat, peraturan yang dibuat oleh Bawaslu itu akan memudahkan kita baik secara digital ataupun secara manual untuk datang ke kantor Bawaslu Kota Sukabumi. Termasuk juga terkait penanganan pelanggarannya di sigap lapor itu bisa teman-teman bisa melihat alurnya. Kalau misalkan teman-teman sebagai peninjau nggak buat akun ya, karena kalau teman-teman mau melapor harus buat akun dulu, akun pelapornya. Nah kalau hanya sebagai viewer, teman-teman bisa melihat Kota Sukabumi, silahkan cek di pemilu ataupun pilkada itu sudah ada berapa penanganan pelanggarannya, akhir kajiannya seperti apa, itu ada semua. Jadi kita semuanya terinformasikan kepada publik terkait penanganan pelanggaran, tidak ada yang disembunyikan. Termasuk juga kalau teman-teman datang ke Bawaslu, kita sampaikan di papan pengumuman penanganan pelanggaran yang kita sudah tangani, apakah memang itu dilanjutkan atau dihentikan, sudah ada di depan. Nah itu perlu teman-teman sampaikan, informasikan kepada masyarakat bahwa Bawaslu siap menerima dan memang harus diterima Bu ya, karena kalau nggak diterima kita yang akan di DKPP-kan, kita akan dipidanakan karena tidak menerima laporan dari warga masyarakat. Ada juga pengaduan, tidak hanya laporan, pengaduan juga ada di
humas ya Pak Kordip ya, pengaduan. Baik itu misalkan kayak sekarang di data pemilih, teman-teman kalau mau mengadukan misalkan Teh Sinta, Teh Yuyun, Teh Sinta panggilannya. Biar lebih akrab saya panggil Sinta aja ya, walaupun saya. Jadi ada nomor pengaduan kalau misalkan ada tetangganya atau misalkan saudaranya yang belum masuk kepada data pemilih, boleh diadukan kepada Bawaslu. Bawaslu membuka posko pengaduan ya Pak Kordip terkait data pemilih. Itu bisa teman-teman akses dan bisa teman-teman manfaatkan. Itu mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi. Cukup ya. Pak Kordip ada mau menambahkan? Cekap. Terakhir mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari kedua narasumber. Dari Pak Kordip. Dari Pak Kordip, mangga. Baik, terima kasih. Dari beberapa jam kebelakang kita berdiskusi, tentunya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan terkait bagaimana caranya kita mengimplementasikan dari diskusi hari ini sebagai langkah konkret kerja kelembagaan Bawaslu Kota Sukabumi dan wabil khusus dengan teman-teman Perisai Demokrasi Bangsa. Jadi harapan kita pada saat kemarin selain MOU saya juga sudah menyampaikan, jadi laingan saukur MOU hungkul, tapi harus ada bentuk implementasi konkret dari langkah-langkah strategis Bawaslu Kota Sukabumi dalam bekerjasama dengan Perisai Demokrasi Bangsa. Artinya ada hal-hal yang harus secara masif kita diskusikan terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan regulasi ataupun misalkan langkah-langkah strategis ke depannya, bagaimana caranya tadi yang Ibu pimpinan sampaikan kita bisa langsung tersampaikan edukasinya terhadap masyarakat dan menyampaikan juga bahwa Bawaslu itu di luar tahapan itu melakukan beberapa pengawasan juga. Tadi telah disampaikan juga terkait dengan PDPB pemuatan daftar pemilih berkelanjutan. Ada juga kita juga kemarin melakukan safari politik terkait dengan pemutahiran daftar partai politik berkelanjutan. Nah, ini juga kan menjadi bagian daripada fungsi pengawasan Bawaslu dalam mengawal dan melaksanakan hak para partai politik. Bagaimana caranya peserta pemilu ke depannya bisa mudah dalam melakukan pendaftaran dan persyaratan administrasi yang nantinya juga akan kita verifikasi. Dan yang terakhir tentunya ketika berbicara masalah keadilan pemilu, kita juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa teman-teman. Kedepannya kita lebarkan lagi sayap kita, insya Allah Bu Pimpinan mohon doa restunya kita akan action walaupun misalkan tidak ada anggaran, ya ikhlas beramal dan abdi negara ya. Sudah mulai masuk dalam skema Bawaslu Sukabumi untuk bisa lebih mempercepat lagi program kerja dalam melakukan konsolidasi demokrasi, karena ini bagian daripada ruang strategis kita. Hari kemarin tahapannya kudu formil wae, kudu aya jamuan tamu, kudu aya amplopan. Nah, ini sosialisasi demokrasi ayeuna kita yang akan bekerja, bukan hanya pimpinan saja, tapi harapannya teman-teman staf pelaksana teknis juga bisa melakukan hal yang sama di minimalnya di ruang lingkup masing-masing lah. Itu saja mungkin, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mungkin penanganan pelanggaran mudah-mudahan menjadi dengan dinamika penanganan pelanggarannya, baik itu kepentingannya mudah menjadi sebagai jembatan norma hukum dan realitas politik elektoral di kita saat ini. Terima kasih buat narasumber dan kawan-kawan semua. Aplaus buat kita semua. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.